warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan mendengarkan ceramah agama, kami masih melakukan beberapa pengumuman, antara lain hasil infak pada hari ke-24 kemarin terkumpul Rp325.000. Jadi total untuk hari yang pertama sampai hari yang ke-24 sebesar Rp1.522.400. Alhamdulillah, semoga amal ibadah saudara-saudara semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang menjadi penceramah dan imam tarawih malam hari ini adalah Mas Budi Said dari Lombok. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir tadi memimpin sholat isya berjamaah. Untuk besok pada hari Ahad tanggal 16 April insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Nabi dari Surabaya. Demikian pengumuman yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'du. Oke. Kita bertemu kembali pada mimbar yang kita sayangi, dan mimbar tercinta kita ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun saatnya semakin maju, tapi orang-orang yang atau jamaah-jamaah yang hadir pada tempat ini tetap istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tak lupa salawat serta salam kita tuturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang menderang ini. Di malam hari yang cerah, malam ke-25, insyaallah semoga malam ini termasuk malam Lailatul Qadar. Walaupun di awal Ramadan sangat ada di sana. Nah, sampai ke malam ke-25 menyusut. Oleh karena itu, saya sangat kagum kepada para jamaah yang dari awal sampai sekarang tetap istiqomah. Nah, di malam hari ini ke malam 25, saran saya ini adalah saran-saran yang baik. Walaupun mungkin ada yang tak bisa, ya apa-apa, yaitu melekan. Kenapa? Karena pada malam ini adalah malam yang ganjil, yang dimana bisa jadi malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang kita lakukan pada malam-malam ganjil ini ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Akhiru fi qiraatil Quran. Perbanyaklah dalam membaca Al-Quran. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada di bulan suci Ramadan, maka Ramadan itu menjadi bulan paling bagus, bulan paling mulia di antara kedua belas bulan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara 1000 malam. Begitupun Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling agung di antara seluruh malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul paling mulia antara seluruh Nabi dan Rasul. Dan Al-Quran pun diturunkan kepada kita, umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi umat yang paling bagus, umat yang paling mulia di antara umat-umat terdahulu. Malam hari ini tentang sesuatu atau judul yang akan saya bahas, yaitu mengenai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Hatim, dari Adi bin Hatim. Rasulullah SAW bersabda, Sittatu asya tuhibul a'mal. Ada 6 perkara, yang 6 perkara ini merusak amal ibadah kita. Udah capek-capek ibadah ujung-ujung amal. Itu kan? Nah, mana yang 6 ini? Yang pertama, istighalu bi'uyubil khalqin. Istighalu bi'uyubil khalqin. Terlalu sibuk mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Nah, ini bukan wasit itu. Nah, terlalu sibuk mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, sehingga ia lupa kesalahan dan aib dirinya sendiri. Nah, ini termasuk hal yang membatalkan, hal yang merusak, yang menghanguskan pahala atau amalan-amalan kebaikan. Nah, terus mencari kesalahan dan aib orang lain tentu bukan untuk hal yang positif. Gak ada yang orang ghibah untuk hal positif, gak ada. Rata-rata hal yang beda. Nah, tentu mereka demikian mengatakan mencari kesalahan orang lain, mencari aib-aib orang lain dengan bukan untuk hal yang positif. Jadi kadang-kadang mereka mencari aib kesalahan orang lain, pertama untuk menjatuhkan martabatnya, kadang-kadang menjatuhkan harga dirinya, kadang untuk membuat orang tersebut terisolasi di kalangan masyarakat karena hal yang diperkuat. Nah, padahal baginda Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Baginda Nabi SAW mengajarkan dalam hadisnya, Tuba liman syaghalahu bil aibu bi uyubin nas. Sungguh amat beruntung orang-orang yang sibuk pada aib dan kesalahan dirinya sendiri, sehingga ia lupa, sehingga ia tidak mempunyai waktu untuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Nah, begitupun Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab.
Apa maksudnya? Kita harus mengintrospeksi diri sebelum kita diintrospeksi. Kita harus menghisap diri kita sendiri sebelum kita juga dihisap kelak di yaumil akhir. Bagaimana sih cara kita menghisap diri kita sendiri? Yang harus kita introspeksi diri. Kita memikirkan apa Allah memberikan mata kita, apa yang telah kita gunakan dengan mata kita, dengan penglihatan kita hari ini. Terus Allah memberikan kita lisan, telah kita gunakan untuk apa lisan kita pada hari ini. Telinga, telah kita gunakan untuk apa? Telah kita gunakan untuk mendengar apa di telinga kita pada hari ini. Begitu pula dengan hati dan seluruh badan. Apakah kita hari ini sudah ghibah, mungkin hasad, dengki, dan lain sebagainya. Jika kita menyibukkan diri kita dengan mencari kesalahan diri sendiri, dengan sibuk mencari kesalahan dan aib diri kita sendiri, nggak mungkin kita akan mempunyai waktu untuk mengurus kesalahan orang lain. Itu. Nah, kalau kita merasa menjadi muslim yang baik, karena muslim yang satu dan muslim yang lain bersaudara. Jadi kalau kita menemukan ada aib kesalahan orang lain sesama saudara kita yang muslim, maka aib mereka itu menjadi aib kita sendiri, kesalahan mereka menjadi kesalahan kita sendiri. Apa gunanya kita? Harus kita tutupi. Kalau kita sudah berhasil menutupinya, terus enggak menyebarluaskannya, nah maka inilah yang dimasuk kita termasuk menjadi salah satu janji termasuk dalam hadis Rasul, yaitu man satara musliman aibuhu satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang merusak amal ibadah adalah qaswatul qalb, kerasnya hati. Yang dimaksud kerasnya hati adalah contoh salah satu sahabat Nabi yang mempunyai hati yang keras, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hatinya keras, kasar lagi, tapi apa? Tapi dia cepat dalam menerima kebenaran. Yang dimaksud dengan qaswatul qalbi di sini adalah udah hatinya keras, kasar, malas menerima kebenaran. Ini yang dimaksud dengan qaswatul qalbi. Kalau sudah tertanam dari dalam hatinya sifat keras, kasar, nggak mau menerima kebenaran, maka orang ini sudah termasuk dalam hal-hal yang ingin pembenaran dirinya sendiri. Makanya nggak heran kita bilang ini A dan B, pasti dia yang benar menganggap dirinya paling benar. Terus yang lain salah semua. Nah ini biasanya bagi orang-orang yang baru agak belajar agama, baru belajar satu hadis ini, hadis itu, seakan-akan semua bid'ah, semua haram. Dan ini terjadi dari keluarga saya pribadi. Baru yang namanya hijrah, baru belajar sebulan, satu keluarga di rumahku disalahkan, diharamkan, dibid'ahkan. Nah ini istilah. Ini namanya musibah. Yang ketiga, hal-hal yang bisa merusak amalan kita adalah hubbud dunya. Kemarin sudah dibahas hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia, cinta harta, cinta kedudukan, cinta tentang dunia lah. Nah, boleh kita cinta dunia, jamaah boleh. Tapi jangan sampai kecintaan kita membuat kita lupa akan akhirat. Cinta dunia boleh, asalkan dunia ini kita jadikan sebagai alat untuk akhirat. Nah, jangan sampai kita jadikan dunia
alat kita untuk dunia lagi. Kalau udah gagal di dunia, ya di akhirat juga akan gagal. Ya otomatis fitnah. Nah kalau kita gagal di dunia, kena bisa ada akhirat. Gitu. Makanya jangan sampai hubbud dunia membuat kita gagal di akhirat. Yang keempat, yang bisa merusak amal ibadah adalah qillatul haya, berkurangnya rasa malu. Berkurangnya rasa malu. Kalau zaman sekarang udah hilang rasa malu. Bagaimana? Ya channel-channel TV, di YouTube dan sebagainya. Ada perempuan-perempuan zaman now sekarang ini tidak malu memamerkan aurat-aurat mereka. Selalu semuanya. Nah, kalau pribadi nanti naik motor lampu merah di depan, paha kanan, paha kiri, paha. Melihat ke atas gabrok. Tidak bisa, lah otomatis bismillah. Jadi, nah itulah zaman sekarang hilangnya rasa malu. Yang kelima adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Karena kepanjangan angan-angan, cita-cita setinggi langit. Boleh cita-cita itu setinggi langit, tapi jangan sampai kaki ini hilang dari pijakan bumi. Cita-cita setinggi langit usahakan dengan dibarengi dengan usaha. Jangan sampai cita-cita setinggi langit kerjaannya cuma menghayat. Jadi kalau sudah panjang angan-angan, otomatis pasti mereka mengumpulkan kata-kata seandainya, jikalau, seumpama, andai kata dan sebagainya. Maka kalau sudah terkumpul kata-kata ini, nah ini termasuk orang-orang yang termasuk menjadi orang penghayal kelas berat, penghayal kelas berat, pengangan-angan kelas tinggi, ujung-ujung nah ya. Dan yang terakhir adalah nah ini. Dan yang terakhir adalah al-zalimu la yantahi. Zalim, perbuatan zalim yang tidak pernah berhenti. Zalim pada diri sendiri, lagi zalim pada orang lain. Bagaimana maksudnya zalim pada diri sendiri? Ya mau sholat alias kerjain maksiat, malas ibadah, itu zalim pada orang lain, pada diri sendiri. Kalau zalim sama orang lain gimana? Ya gitu lah, saya pukul dia, zalim sama dia. Tapi kalau dia ridho ya apa? Nah, kalau kita sudah zalim pada diri sendiri, zalim sama orang lain dan tidak bisa berhenti, inilah walaupun tahajud sampai tolong menikahi tidak bisa, harus. Jadi intinya kalau kita sudah capek-capek ibadah, terus ibadah A, ibadah B, sedekah, puasa dan lain sebagainya, tapi kita mengerjakan salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama tadi apa? Nah, lupa kan? Yang pertama sibuk dengan urusan orang lain atau aib orang lain. Yang kedua memiliki hati yang keras. Yang ketiga hubbud dunya, mencintai dunia. Yang keempat yang keempat hilangnya rasa malu. Yang kelima tulul amal, panjangnya angan-angan. Seandainya kata punya masjid ini punya aku, seluruh orang Surabaya mesti sholat. Panjang angan-angan. Yang keenam terakhir zalim yang tidak pernah habis, atau perbuatan zalimnya yang gak ini ditobati, gak mau tobat intinya. Nah, kalau kita sudah bisa terjaga oleh 6 perkara ini, insyaallah amalan-amalan kayak puasa, sholat dan sebagainya terjaga. Kalau kita kerjakan salah satu di antara yang 6 ini ya rugi. Udah capek-capek sholat sampai Depok, ujung-ujung hangus pahalanya kan. Nah, semoga ceramah singkat ini bisa menjadi amal ibadah dan bisa menjadi
nasihat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita saling mengingatkan dan tarawih. Ada banyak beda-beda. Ah, banyak beda-beda. Istiqomah subuhan. Seperti pasar.